Hai, bertemu lagi dengan saya Buduma. Materi kita hari ini sel elektrokimia dengan topik sel volta, materi kelas 12 semester 1. Coba perhatikan gambar di samping. Ada baterai, aki, dan paku berkarat. Gambar ini sering kita lihat. Bagaimana reaksi yang terjadi pada gambar? Harapkan dengan pertemuan ini siswa dapat menjelaskan jenis reaksi apa yang terjadi pada gambar. Kita masuk pada sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara perubahan zat dan arus listrik dalam sel. Sel elektrokimia ada terbagi dua. Yang pertama, sel volta atau sel galvani. Ini adalah gambar dari sel volta ya. Yang ini terdiri dari dua tabung, ini elektroda, ada dua elektroda ya, ada kutub negatif dan kutub positif ya. Yang ini adalah katoda, ini adalah anoda. Kita lihat, terjadi perubahan kimia menjadi energi listrik. Jadi, terjadi perubahan kimia yang akan kita hasilkan adalah nanti energi listrik dari reaksi sel volta. Yang kedua, reaksi spontan. Jadi nanti hasilnya akan bernilai positif. Dia akan reaksinya spontan. Jadi akan menghasilkan ya potensial sel yang bernilai positif. Tandanya akan dilihat dari voltmeter ini ya. Yang ketiga, katoda kutub positif, anoda kutub negatif. Ini adalah katoda, ini adalah kutub positif, dan ini adalah anodanya, ini adalah kutub negatif. Yang keempat, pada katoda berlangsung reaksi reduksi. Jadi di katoda ini terjadi reaksi reduksi, kemudian di anoda ini berlangsung reaksi oksidasi. Yang kelima, memakai jembatan garam. Ini adalah jembatan garam ya. Yang keenam, menggunakan dua elektrolit. Yang kedua adalah sel elektrolisis ya. Ini adalah gambar sel elektrolisis ya. Bedakan dengan sel volta. Sel elektrolisis terdiri dari satu tabung ya. Sel elektrolisis ini terjadi perubahan listrik menjadi energi kimia. Jadi pada sel elektrolisis kita membutuhkan arus listrik. Kita membutuhkan listrik ya untuk menghasilkan energi kimia. Kemudian reaksinya tidak spontan karena harus menggunakan listrik. Yang ketiga, katoda adalah kutub negatif, sedangkan anoda adalah kutub positif. Ini adalah katoda, kutub negatif. Ini anoda, kutub positif. Kemudian yang keempat, pada katoda berlangsung reaksi reduksi, pada anoda berlangsung reaksi oksidasi. Yang kelima, dia tidak memakai jembatan garam. Kemudian nomor 6, umumnya menggunakan satu elektrolit untuk dua elektroda ya. Jadi, arus listrik ini akan memompa elektron ya menuju katoda dan elektron akan mengalir ya menuju ke anoda ya. Jadi, pada katoda ini berlangsung reaksi reduksi, pada anoda ini berlangsung reaksi oksidasi. Kita masuk pada sel volta atau disebut dengan sel galvani ya. Jadi contohnya itu terjadi pada sel aki, baterai kering, dan baterai alkalin. Ini adalah dia contoh dari reaksi sel ya. Terdiri dari dua tabung menggunakan dua elektroda. Yang pertama ini disebut katoda ya, yang kedua ini adalah anoda. Yang anoda ini kutub negatif, yang katoda adalah kutub positif. Sedangkan ini adalah jembatan garam. Jembatan garam berfungsi untuk penstabil di mana reaksi yang lebih negatif atau yang lebih positif. Jadi fungsinya ini untuk menstabilkan reaksi. Kemudian ini elektron akan mengalir ya dari seng menuju ke katoda, dari anoda menuju ke katoda ya. Karena seng ini lebih mudah mengalami oksidasi, lebih mudah melepas elektron ya. Jadi ketika elektron dilepas ya ada aliran yang terjadi ya, ada aliran listrik yang terjadi. Maka voltmeter ini berfungsi untuk mendeteksi adanya aliran listrik ya.
Kemudian, reaksi yang terjadi pada sel volta itu sebagai berikut. Zn ini melepas elektron, dia mengalami oksidasi menjadi Zn2+, dan Cu mengalami reduksi, dia menerima elektron, dia menjadi Cu. Sekarang kita lihat diagram sel. Apa itu diagram sel? Diagram sel adalah merupakan susunan suatu sel volta yang dinyatakan dengan suatu notasi singkat. Jadi boleh dikatakan diagram sel ini adalah susunan reaksi apa yang terjadi pada sel volta ini, ya. Jadi diagram sel itu ditulis sebagai berikut, ada tanda garis 2 ya. Di sebelah kiri tanda garis 2 ini reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi, di sebelah kanan ini adalah reaksi reduksi. Maka kita buat oret ya, oksidasi reduksi ya. Jadi kalau sel voltanya seperti gambar, maka Zn yang mengalami oksidasi kita buat di sebelah kiri, tanda garis 2. Cu yang mengalami reduksi kita buat di sebelah kanan. Jadi voltmeter menunjukkan bahwa E selnya adalah 1,1 volt. Ya. Berdasarkan reaksi, logam Zn berfungsi sebagai anoda dan logam Cu berfungsi sebagai katoda. Nah, ini adalah reaksinya ya. Zn mengalami oksidasi, Cu mengalami reduksi. Sekarang kita masuk pada potensial sel ya. Potensial sel itu rumusnya adalah E katoda dikurang E anoda ya. Katoda itu adalah elektroda yang mempunyai harga E lebih besar atau lebih positif, sedangkan anoda adalah yang mempunyai E lebih kecil atau lebih negatif. Kalau kita lihat ya dari deret volta ya, perhatikan dari kiri ke kanan, dari litium sampai ke emas ya. Kalau dari kanan ke kiri, semakin ke kiri, ini adalah semakin mudah teroksidasi. Berarti dia cenderung ke anoda dan E-nya semakin kecil. Sedangkan semakin dia ke kanan, ini akan semakin mudah tereduksi. Pada contoh sel volta ini ya, kita lihat antara Zn dengan Cu ya. Ini Zn ini lebih di kiri dibandingkan dengan Cu ya. Jadi kalau kita lihat contoh ya antara elektroda Zn dengan Cu, Zn lebih di kiri dan Cu lebih di kanan. Sehingga Cu letaknya di katoda, dia cenderung menangkap elektron, dan Zn lebih cenderung melepas elektron. Dia berada lebih kiri dari Cu. Jadi ini adalah cara menghafal untuk deret volta ya, yang di garis tebal ini ya, yang ditebali ini, huruf yang ditebali ini adalah yang ada di deret volta litium, kalium, barium, kalsium, Na ya, natrium, Mg ini magnesium ya. Jadi ini adalah cara agar mudah menghafal atau mengingatnya ya. Lina ya, bisa kita buat kalimat, Lina kok banjir cairannya, mungkin Ali minum air seng, ceritamu penuh niat coretan sang Prabu Hitam, kerupuk hangus agak pahit au. Nah, itu adalah salah satu alternatif ya untuk mudah menghafal deret volta. Kamu juga boleh menggunakan kalimat-kalimat yang lain. Sekarang kita masuk pada contoh. Di sini diketahui potensial elektroda ada dua reaksi ya, CD2+ dengan Cu2+. Pertanyaannya tuliskan diagram sel volta. Yang kedua tuliskan reaksi selnya. Yang ketiga tentukan potensial tentukan potensial standar sel. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang E lebih negatif itu akan cenderung mengalami oksidasi. Ya, ingat ya, yang E-nya lebih positif akan cenderung mengalami reduksi. CD ini akan mengalami oksidasi, sedangkan Cu akan mengalami reduksi ya. CD ini berada di anoda, sedangkan Cu berada di katoda ya. Logam CD lebih mudah teroksidasi dibanding logam Cu. Jadi perhatikan E selnya. Yang lebih negatif, oksidasi. Yang lebih positif, reduksi. Jadi diagram selnya sebagai berikut. CD menjadi CD2+, Cu2+, menjadi Cu.
Reaksi yang terjadi pada anoda adalah CD menjadi CD2+, E-nya 0,4 volt ya. Kalau di sini min 0,4 karena ini reaksi reduksi, masih ditulis. Karena dia akan mengalami oksidasi, maka tandanya kita ubah menjadi plus ya. Di katoda, Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu, jadi 0,34. Maka reaksi sel yang terjadi adalah, ya kita jumlahkan, CD ditambah Cu2+ menjadi CD2+ tambah Cu. Ini elektronnya habis ya. Jadi E selnya kita jumlahkan menjadi 0. Jadi E selnya kita jumlahkan menjadi positif 0,74 volt ya, harus positif karena dia spontan ya. Bisa juga kita menggunakan rumus ya, rumus untuk potensial selnya E katoda dikurang E anoda sama dengan 0,34 volt dikurang 0,4 volt sama dengan 0,74 volt ya. 0,34 ini 0,4 itu ini ya, E anoda ya. Jadi selnya pada soal adalah 0,74 volt. Demikianlah materi kita hari ini. Kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya untuk sel elektrolisis. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya.